Salam sehat sobat sehat. Udah lama banget gua nggak buat video workout, dan rencananya di video kali ini gua bakalan bikin video tutorial workout yang simple yang bisa kalian lakukan di rumah, nggak perlu pakai alat, dan terbukti sangat efektif karena gua udah ngerasain sendiri, gua udah buktiin sendiri. Jadi workout malam ini yang bakalan gua tunjukin ke kalian adalah untuk melatih six pack, alias gimana caranya untuk membentuk six pack di rumah tanpa alat. Ingat ya, di rumah tanpa alat. Jadi yang kalian butuhkan cuma tempat yang nggak begitu luas, dan juga kemauan dan juga konsistensi untuk olahraga dan tetap menjalani pola hidup sehat untuk membentuk six pack kalian. Dan biar gue tambah semangat lagi bikin videonya, jangan lupa dong klik like, subscribe, komen, sama share biar gue makin semangat dan channel ini juga makin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya, tapi jangan lupa subscribe dulu. Oke. Oke, sebelum gue tunjukkan ke kalian beberapa metode latihan six pack yang biasa gue lakukan di rumah, gue mau sekedar menyegarkan mindset kalian tentang six pack. Oke, jadi begini guys, six pack itu tidak sepenuhnya diperoleh dengan latihan. Sekali lagi gue tegaskan, six pack itu tidak sepenuhnya diperoleh dengan latihan. Loh, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena memang pada dasarnya kita semua itu udah punya otot perut guys. Nah, kenapa kok ada yang otot perutnya kelihatan, ada yang otot perutnya nggak kelihatan? Gampang jawabannya. Karena otot perut kalian itu tertutup lemak. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi, apa yang harus gue lakuin supaya otot perut gue kelihatan, alias six pack gue kelihatan? Gampang. Jaga asupan nutrisi. Itu adalah faktor utama, alias faktor terpenting untuk membentuk six pack kalian. Jaga nutrisi kalian, jaga asupan kalori kalian, pahami konsep defisit kalori, pahami konsep surplus kalori, maka kalian akan membentuk six pack kalian dengan jauh lebih mudah di rumah. Ingat, ketahui dulu TDEE alias Total Daily Energy Expenditure, yaitu kebutuhan harian rata-rata kalori kalian yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Setiap orang beda-beda, dan untuk mengetahui jumlah TDEE kalian, gua akan kasih linknya di bawah supaya kalian bisa mengetahui jumlah TDEE kalian ya. Gampang, tinggal klik linknya di bawah, nanti gua kasih. Kalian isi datanya, ke umur, tinggi badan, berat, dan jenis kegiatan, dan kurang lebih nanti akan keluar TDEE-nya. Nah, itu adalah pegangan utama kalian, Total Daily Energy Expenditure. Langkah selanjutnya, ya kalian pahami konsep defisit kalori dan surplus kalori. Gue udah jelasin nih di video gue sebelumnya, kalau kalian udah nonton nanti gue include di description box di bawah mengenai defisit kalori dan surplus kalori. Intinya defisit kalori adalah mengurangi 20% dari total harian rata-rata kalori kalian alias TDEE kalian yang kalian peroleh tadi lewat link yang gue kasih. Kok jadi nyangkutnya ke TDEE alias kebutuhan harian rata-rata kalori kalian? Ya karena sesederhana ini guys, kalian mau six pack tapi kalian masih ketutup lemak. Nah, gimana kalian mau kelihatan six packnya kalau lemak kalian masih menutupi perut kalian? Sesederhana itu. Nah, cara mengikis lemak untuk mengontrol jumlah asupan kalori rata-rata yang masuk ke tubuh kalian setiap harinya. Nah, dengan kata lain, ya kalian mau nggak mau harus tahu, gua makan nasi goreng berapa jumlah kalorinya, gua makan buah berapa jumlah kalorinya, gua makan ini berapa jumlah kalorinya. Kalau kalian udah melakukan sit up 100 kali, 500 kali, 1000 kali, dan masih pada nanya ke gua, Uma, gua udah sit up 500 kali sehari, gua udah sit up 1000 kali sehari, tapi six pack gua nggak muncul-muncul. Kalian tahu jawabannya? Karena kalian tidak mengontrol jumlah asupan kalori kalian. Dengan kata lain, kalian oke ngelakuin sit up 500 kali, kalian oke ngelakuin bicycle crunch 1000 kali, tapi masih belum six pack. Kenapa? Yang kalian makan masih nasi padang, masih nasi uduk. Oke, let's say kalian makan makanan sehat, cuma ternyata makanan sehat yang kalian asumsi setiap hari juga masih melebihi TDEE kalian. So, kalian akan tetap gemuk, alias lemak kalian akan masih di situ guys. Jadi itulah kenapa gue tekankan ke kalian, pahami sekali lagi konsep defisit kalori, surplus kalori. Kalau mau six pack, defisit kalori alias kikis lemak kalian yang ada di perut dengan cara
mengurangi 20% dari total daily energy expenditure alias TDEE alias kebutuhan harian rata-rata kalori kalian. Oke, contoh kasus gua guys. TDEE gua sekitar 2500 kalori. Itu gua dapat dari link yang gua cantumin di bawah. Oke, kalian tinggal isi. Balik lagi. TDEE gua 2500 kalori. Untuk mencapai kondisi defisit kalori, gua harus mengurangi sekitar 20% dari TDEE gua alias 20/100 dikali 2500. Maka gua dapat angka 2000 kalori. Nah, dengan gua menjaga asupan kalori gua sebanyak 2000 kalori setiap hari dan konsisten, maka gua akan mencapai kondisi defisit kalori dan six pack akan terbentuk. Gitu guys. Oke, kalian udah paham konsep TDEE. Kalian udah paham konsep defisit kalori. Terus kalian juga konsisten. Apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat adalah penurunan body fat kalian. Syarat utama terbentuknya six pack atau six pack kalian muncul atau otot perut kalian muncul itu apabila body fat kalian itu berada di range 10-15%. Baru otot perut kalian akan kelihatan guys. Jadi jangan lupa kikis sama kalian supaya six pack kalian kelihatan. Itu adalah inti utama dari pembentukan six pack dimanapun kalian berada, mau di rumah, mau di gym. Kalau kalian masih nggak paham konsep defisit kalori atau kalian masih makan sembarangan melebihi TDEE kalian, ya kalian nggak akan six pack. Mau lah kalian sit up 1000 kali sehari, mau kalian push up, mau kalian bicycle crunch, mau kalian angkat beban, six pack nggak akan muncul guys. Karena body fat kalian masih di atas 15%. Dan setelah kalian melalui semua tahapan itu dan kalian juga udah konsisten, maka kalian akan memperoleh six pack yang kalian inginkan guys. Bahkan tanpa latihan pun kalian bisa ngelihat otot perut kalian. Gua jamin, ditambah latihan, ditambah repetisi, ditambah beban, six pack kalian akan makin kelihatan guys. Mau tanya nih, olahraga apa atau gerakan apa yang paling efektif untuk membantu pembentukan six pack kalian? Angkat beban, nggak sepenuhnya. Apalagi sit up, nggak sepenuhnya benar juga. Yang paling benar lari, berenang, boxing. Intinya olahraga yang benar-benar membutuhkan kalori besar alias membakar kalori kalian. Jadi lemak-lemak tuh yang ada di perut kalian tuh dibakar dengan gerakan-gerakan yang memang membakar kalori kalian alias menguras banyak keringat kalian. Berenang, lari, atau jogging, lari cepat, boxing juga bisa. Itu akan mengikis lemak kalian sekaligus membentuk otot perut kalian dengan efektif. Sharing lagi aja nih. Dulu perut gua buncit, dulu gua nggak seperti ini. Cuma yang gue lakukan adalah gue masuk kelas. Gue ikut kelas body combat. Setiap hari gue ikut combat. Karena pertama gue suka combat. Kedua, gerakan combat sangat amat menguras keringat. Sangat amat membakar kalori. Yang gue dapatkan 1 bulan full gue ikut combat, body fat gue habis. Lemak semuanya luntur. Dan plusnya gue dapat otot yang gue pengen. Otot gue makin kencang dan otot perut gue juga makin kelihatan. Itu cara yang gue lakukan untuk membentuk six pack dulu. Setelah body fat gue abis-abisan, dihabisin sama si body combat, nah gue pertegas lagi nih six pack gue dengan latihan beban, dengan sit up, perbanyak repetisi, progressive overload. Nah itu baru benar. Itu baru langkah selanjutnya yang kalian lakukan setelah kalian mengikis body fat kalian. Jadi six pack kalian bisa lebih tebal dan lebih kelihatan guys. Oke, jadi kalian udah tahu lah ya kurang lebih mindset six pack yang ingin gue jelasin lagi ke kalian, yang pengen gue sharing. Karena gue masih terima banyak pertanyaan yang pengen gue luruskan, cuman gue terlalu capek nge-tips guys. Jadi ini gue buat YouTube-nya aja supaya kalian semua mendapatkan penjelasan yang mudah-mudahan jelas dari gue, bahwa untuk membentuk six pack yang paling utama kalian harus lakukan adalah mengikis lemak perut kalian supaya otot perut kalian itu kelihatan. Baru latihan lanjutannya dengan latihan-latihan yang akan gue tunjukkan setelah ini. Oke, jadi panjang lebar gue udah jelasin tentang mindset six pack. Sekarang saatnya gue kasih beberapa gerakan yang biasa gue lakukan setiap malam di rumah untuk melatih six pack gue supaya tetap konsisten kayak gini guys. So langsung aja kita ke gerakan six pack yang pertama. Oke, gerakan pertama yang akan gue tunjukkan adalah untuk melatih otot perut bawah dan juga otot perut atas. Ini gerakannya sederhana, kalian bisa langsung lihat aja gerakan gue ya.
Oke, itu adalah gerakan yang pertama. Itu untuk melatih otot perut bagian atas dan bagian bawah. Gerakannya relatif mudah, cuman yang kalian harus perhatikan adalah teknik. Karena mau seberapa banyak repetisi yang kalian lakukan, kalau teknik kalian masih salah, ya kalian nggak akan efektif dalam membentuk six pack kalian. Jangan lupa juga teknik pengambilan nafas kalian. Pas kalian turun, kalian ambil nafas. Pas kalian naik, kalian buang nafas. Itu penting banget guys. Dan juga repetisi yang dianjurkan di gerakan ini adalah sebanyak 15 repetisi dikali 4 set. Alias 60 gerakan dibagi ke dalam 4 set ya guys. Gampang kan? Itu gerakan pertama. Lanjut ke gerakan kedua. Oke? Lanjut ke gerakan kedua. Ini nama gerakannya knee to the chest. Gerakannya kurang lebih kayak gini guys. Tangan kalian tempatkan di belakang bokong kalian. Ini. Oke. Usahakan posisi badan kalian itu sekitar 45 derajat ke belakang ya guys. Sini. Kaki menepuk. Oke, siap. Kita angkat lutut ketemu dada ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, kalau kalian benar ngelakuin ya, kalian akan ngerasain perut bagian bawah kalian tuh kenceng banget. Karena emang yang kita incar adalah perut bagian bawah guys. Karena sepengetahuan gua, sepengalaman gua, perut bagian bawah itu yang paling susah untuk dibentuk. Karena memang harus dengan diet yang super ketat. Balik lagi ke konsep TDEE dan defisit kalori tadi guys. Oke, gampang kan? Gerakan kedua sama, 15 repetisi dikali 4 set. Oke. Sekarang lanjut ke gerakan ketiga. Oke, gerakan ketiga dan gerakan terakhir. Yang paling melatih otot perut kalian. Karena kalau nggak dilatih dengan gerakan ini, core kalian alias inti perut kalian tuh nggak akan kenceng. Yap, buat kalian yang udah bisa nebak gerakan berikut adalah plank, kalian betul. Jadi langsung aja kita lanjut ke gerakan ketiga, yaitu plank. Gampang banget. Buat tangan kalian senyaman mungkin seperti ini. Atau bisa juga gini, tangannya begini ya, ngadep ke bawah, atau gini. Kalau gue biasa gini guys. Oke, siap. Jadi posisi badan kalian harus lurus ke depan, tidak begini atau tidak terlalu bawah gini ya guys ya. Jadi lurus dan tahan posisi ini selama kalian bisa. Kalau gue biasanya 1 menit sampai 2 menit. Cuman kalau kalian nggak kuat, bisa dimulai dengan mungkin 20 detik atau 30 detik. Oke, gerakannya ya seperti ini. Karena yang kita targetkan di sini adalah otot perut alias inti perut alias core, supaya otot perut kalian kuat guys. Oke, siap. Jadi gerakannya gini aja, tahan selama kurang lebih 1 menit atau 2 menit dan ulangi sebanyak 4 set. Oke. Oke, ini gue udah kenceng banget nih perut gue nih, karena sebelum gue buat video ini gue juga udah latihan dulu guys. Gue udah ngelakuin sekitar 1400 push up. Yap, nanti gue akan buat lagi video tentang push up gue yang setiap minggu gue progressive overload dari 300 push up, 400, 500, tiap minggu gue naik 100. Sekarang udah di posisi 1400 push up dan gue berasa banget perubahan di tubuh gue. Oke, jadi untuk video malam ini cukup segitu aja. Intinya gue mau ngebuka mindset kalian tentang six pack. Kalau six pack itu bisa terbentuk atau bisa kelihatan kalau kalian menurunkan body fat kalian dulu dengan memahami konsep TDEE dan konsep defisit kalori. Oke, so jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share ke teman-teman kalian yang butuh tentang penjelasan ini. So bye for now, and apa ya, gue lupa tuh moto gue. Oh ya, stay happy. Hatur nuhun and stay happy. Oke, bye bye guys, see you when I see you.